Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-temanku Octolovers dimanapun kalian berada, tentu masih segar dalam ingatan kita tentang meninggalnya seorang pemuda yang sangat cinta dengan keluarganya, seorang pemuda yang merupakan anak dari keluarga nomor 1 di Jawa Barat, yaitu Aeril, atau nama lengkapnya adalah Emril Khan Mumtaz, putra dari Bapak Ridwan Kamil, ex-gubernur Jawa Barat. Suatu hari, Aeril ini berenang bersama teman-temannya di sebuah sungai. Tapi bukan di Indonesia, tapi di negara Swiss yang jauh di sana. Sungai Are. Sungai Are yang mungkin muaranya bisa sampai ke Hungaria atau ke Perancis mungkin, atau ke negara-negara lain, misalnya ke Jerman atau ke Austria. Wallahu a'lam. Nah, yang membuat kematian Aeril ini menjadi sangat janggal adalah Aeril ini punya sertifikat renang. Harusnya yang punya sertifikat renang ini itu tidak hanya mampu berenang, tapi juga mampu menolong dan menyelamatkan teman-temannya yang tidak bisa berenang karena tenggelam. Tapi Allah menghendaki lain. Aeril terbawa derasnya arus sungai Are selama kurang lebih 14 hari. Selama itu satu Indonesia berduka, termasuk Kang Emil. Bahkan Kang Emil sampai turun langsung ke sungai Are untuk mencari Aeril. Disusurinya pinggir sungai Are itu dengan tongkat, dengan hanya berbekal tongkat saja, berharap Aeril bisa ketemu. Bahkan Kang Emil sudah menuliskan kalimat perpisahan di salah satu pohon di tepi sungai Are. Sampai akhirnya setelah 14 hari berlalu,
Ariel ditemukan oleh seorang guru, aku lupa guru TK atau guru SD, pokoknya guru yang kebetulan melintas di tempat itu, dan dia menemukan sesosok pemuda tergeletak di sebuah bendungan di tengah Sungai Are, di tengah bendungan. Ya seperti gerujugan lah kalau di Jawa itu, seperti gerujugan. Nah, Kang Emil langsung berterima kasih kepada guru tersebut dan sayangnya ketika ditemukan Ariel sudah dalam keadaan mati syahid. Mati syahid, tapi syahidnya syahid akhirat karena Ariel meninggal dalam keadaan tenggelam. Tapi bukan hanya itu saja, kuasa Allah pun ditunjukkan ketika jasad Ariel ditemukan. Kang Emil melihat tidak ada bekas pengikisan dari badan Ariel sedikit pun. Jasadnya masih utuh, dingin dan wangi eukaliptus. Mungkin karena suhu Sungai Are yang saat itu memang dingin, jadi tubuh Ariel tidak terkorosi, tidak terkikis karena suhu dingin. Jadi suhu dingin Sungai Are membuat jasad Ariel menjadi awet dan tidak terkikis, tidak habis. Banyak sekali kuasa Allah ditunjukkan dalam penemuan jasad Ariel ini. Masih banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita dianggap sebagai syahid. Mati karena terbakar, mati karena kebakaran, itu syahid. Mati karena melahirkan, itu syahid. Mati karena mempertahankan harta benda, itu juga syahid. Mati karena terbunuh, itu syahid. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan balasan dari mati syahid itu tidak main-main, Octalovers. Balasannya itu surga. Masya Allah. Tapi jangan sekali-kali kita mencoba untuk pura-pura menjadikan diri kita sebagai syahid. Karena itu sama saja kita mencelakakan diri kita sendiri. Itu hanya mati syahid itu tidak main-main. Mati syahid itu adalah mati
yang terjadi karena suatu sebab atau suatu peristiwa yang tidak mungkin bisa dielakkan lagi. Saudara-saudara kita di Palestina masih mempertahankan kemerdekaan negaranya, masih mempertahankan harta benda, tanah, keluarga, saudara, sahabat, kerabat, bahkan mereka mempertahankan Masjidil Aqsa yang menjadi tempat diisrokannya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita doakan semoga para syuhada yang ada di Palestina mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiquna wasyuhada'u 'inda rabbihim. Lahum ajruhum wa nuruhum. Al-Hadid surat 57 ayat 19. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang mencintai kebenaran dan orang-orang yang mati syahid di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala mereka dan juga cahaya mereka. Itu cahaya yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri al-fakir pribadi. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.